Halo teman-teman, hari ini kita akan mereview satu perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Saya udah pernah review perusahaan satu ini, tapi udah cukup lama sih, udah kayaknya 4 bulan yang lalu. Dan sekarang mereka udah melaporkan laporan keuangan mereka kuartal pertama tahun 2022. Yang kuartal kedua masih belum sih, mungkin sebentar lagi ya. Mungkin beberapa minggu lagi atau bulan depan, karena sudah banyak perusahaan yang mulai mengupdate laporan mereka di kuartal kedua tahun 2022. Semoga perusahaan ini juga cepat menyusul ya. Perusahaan yang satu ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen minyak kelapa. Nah, bukan minyak kelapa sawit, tapi minyak kelapa, coconut oil. Bagaimana profil perusahaan yang satu ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan membahas Indo Pureko Pratama Tbk dengan kode emiten IPPE atau kita panggil aja IP. Dari sejarahnya terlebih dahulu yang masih baru banget, yakni pada tahun 2019 kalau kita lihat di sini ya. Bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk Virgin Coconut Oil atau VCO, berlokasi terletak di Batu Nungur 1 Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat ya. Indonesia merupakan penghasil kelapa nomor 1 di dunia karena memang ladangnya sangat cocok di sini ya. Kebanyakan sih biasanya kelapa itu dekat dengan laut sih, karena kalau air asin itu lebih cocok untuk kelapa dan tanaman-tanaman lainnya karena mereka bisa mengikat lebih banyak cairan di tubuh mereka. Selama ini masih sebagian besar diekspor ke Tiongkok, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, India, dan negara-negara lainnya. Sebagian besar dalam bentuk bahan baku seperti kopra, CCO, kepala butiran, dan yang tidak memiliki nilai tambah tinggi bagi semua stakeholders yang berkaitan dengan perkebunan kelapa, terutama petani kelapa, tenaga kerja, industri kelapa, dan juga terhadap pendapatan negara. Tetapi perusahaan ini yang berbeda. Mereka menghasilkan banyak sekali produk ya. Nanti kita akan melihat produk-produk daripada mereka. Ini visi misi mereka dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat produk-produk mereka. Di sini sudah lengkap banget servis mereka. Nah, seperti ini ya penampakannya. Virgin Coconut Oil, minyak kelapa yang diolah dan diekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang terstandar dan tidak menggunakan proses kimiawi non-RBD. VCO dapat digunakan sebagai suplemen kesehatan, berbagai obat penyakit dalam, dan sebagai obat untuk penyakit luar seperti pada kulit. Lalu ada Pure Cooking Oil, PCO, minyak kelapa yang diolah dan ekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang terstandar ya, dan juga tidak menggunakan proses kimiawi. Sering digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik atau kebutuhan pabrik lainnya. Merupakan produk yang sudah teruji dan sudah dilakukan penyaringan lebih dari sekali. Dengan demikian produk ini cukup baik untuk dijual dan dipasarkan di semua tempat. Minyak goreng juga merupakan bahan pengolahan makanan yang diperlukan setiap hari. Lalu ini contoh, ini crude coconut oil. Merupakan minyak kelapa mentah yang diolah dan diekstrak dari kopra buah kelapa dengan menggunakan teknologi pengolahan dan bahan baku dan menjadi bahan baku RBD ya. Lalu ada kopra meal, mungkil kelapa, pakan sumber protein yang berasal dari pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Kopra meal sering digunakan sebagai bahan pakan ya untuk peternakan, merupakan sumber protein dan energi metabolis yang cukup baik, di mana kandungan asam aminonya dapat membantu kekurangan asam amino pada bahan pakan lain. Nah, ini dia kopra mealnya. Jadi hasil dari kopra yang sudah diekstrak menjadi akhirnya dia menjadi pakan. Jadi gitu aja sih, hasil mereka benar-benar berasal dari kelapa. Ini kelapa di Indonesia bahan bakunya itu murah banget ya, karena Indonesia merupakan produsen nomor 1 kelapa di dunia. Wow, jadi bisa dibayangkan berapa harga kelapa ya. Kalau nggak salah dulu kelapa itu kan fluktuatif harganya, pernah mencapai harga per butir itu 2.000 ya per butir. Jadi seharusnya IP ini tahulah Indonesia merupakan potensi bahan baku kelapa yang cukup murah, sehingga mereka bisa ekspor dengan menambahkan nilai tambah pada produk mereka. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang konsumen sih oke ya. Pasar mereka itu sih kebanyakan di India, Sri Lanka sih, karena minyak kelapa sawit itu masih mendominasi pasar Eropa, Amerika. Kalau kelapa sih mungkin pasarnya di Asia. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di sini ya, saya udah buka tentang perbedaan antara minyak kelapa sawit dan minyak kelapa.
Udah banyak sih. Meskipun sama-sama minyak, tapi banyak hal yang berbeda daripada mereka. Yang pertama, kandungan kalori. Ya, katanya sih minyak sawit mengandung 120 kalori, sedangkan 1 sendok makan minyak kelapa mengandung 117 kalori. Itu berarti, yap, yang sawit itu lebih banyak kalorinya karena mereka 100% minyak, sedangkan kalau minyak kelapa itu kan 99% minyak. Kalau teman-teman tahu tentang kalori itu, lemak merupakan sumber kalori terbesar. 1 gram lemak itu bisa menghasilkan sekitar 9 kalori ya, 9 kalori. Lalu ada juga kalau untuk karbo dan protein itu, kalau 1 gramnya itu energinya sekitar 5 kalori atau 4 kalori kalau nggak salah ya. Jadi bedanya jauh banget. Itulah kenapa kalau minyaknya lebih banyak, kalorinya lebih besar. Lalu kandungan lemak jenuhnya juga berbeda ya. Lalu vitamin E dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita lihat, negara yang mengonsumsinya ya. Minyak sawit banyak diminati di Afrika, Amerika, serta beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, India, dan China. Sementara minyak kelapa banyak diminati di negara India, Sri Lanka, Thailand, dan Filipina. Yap. Jadi kita aja sih untuk prospek minyak kelapa sih ya oke lah, karena juga ada pasarnya sih. Jadi langsung aja kita melihat laporan keuangan daripada IP ini yang sudah saya download di IDX untuk kuartal pertama ya. Bagaimanakah hasilnya? Kita langsung aja pindah. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi mencari pemegang saham daripada IP ya. Jadi saya sekarang mau update sedikit tentang pemegang sahamnya dulu deh. Yang non publik atau pengendali yang paling besar, yakni Lembur Sadaya Investama. Nggak ada berita negatif sih, paling ada tambahan info bahwa mereka juga memegang Erzata ya. Ini merupakan merek busana muslim yang katanya mau di IPO kan tahun ini 2022 ya. Jadi kita ajak sih untuk ini sih aman-aman aja, nggak ada berita yang memberatkan ya, nggak ada, jadi aman-aman aja. Jadi langsung aja kita pindah ke PDF dan RTI Bisnis. Dan beginilah penampakannya teman-teman. Pertama kita lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu ya. Yang tadi kita sudah bahas, Lembur Sadaya Investama memegang sebesar 35%. Porsi masyarakatnya 23%, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada IP yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Dari net profitnya 1,14 miliar rupiah. Kita coba cek dulu di PDF-nya, di mana satuan mata uang pelaporannya pakai rupiah, tetapi pembulatannya dalam bentuk ribuan ya. Jadi nanti kita kali 1000 untuk setiap hasilnya. Dari net profitnya terlebih dahulu. Laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk itu sebesar 1,135 miliar rupiah. Jadi ya dibulatkan jadi 1,14 miliar rupiah. Baik, berarti PR-nya 307 kali. Ini mahal sih. Selanjutnya kita lihat di bidang koordinasinya tinggi banget ya, 1000-an. Kita coba cek buktinya. Dari aset lancarnya sih, jumlah asetnya 108 miliar. Untuk liabilitas jangka pendeknya 6 miliar doang. Jadi betul ya, ini aset lancarnya gede banget, jadi bagus. Selanjutnya kita lihat turnover pada sesi pertama hari ini 2 miliar rupiah. Bagus sih, cuman IP ini dari sisi PR-nya udah mahal ya. Mereka IPO dengan harga 100 rupiah, sekarang udah 3 kali lipat sih. Yap, udah mahal ya mereka. Jadi bagi teman-teman yang tanya apakah IP ini menarik dari sisi fundamental, enggak ya. Jadi saya nggak sarankan masuk IP dulu. Kalau teman-teman mau masuk ke perusahaan yang memproduksi minyak, meskipun bukan minyak kelapa ya, saya ada sedikit saran sih. Ada contohnya seperti ANJT, ini juga produsen sawit sih ya. Ada masuk ke dalam watchlist saya. Hari ini juga hijau sih, tapi saya belum tertarik untuk masuk. Selanjutnya juga ada satu lagi ya. Namanya adalah Tapji. Nah, ini juga produsen kelapa sawit dari Triputra Group yang memiliki hubungan dekat dengan Astra International juga. Baik, jadi gitu aja referensinya. Jadi untuk IP ini masih belum terlalu menarik ya, jadi skip dulu. Jadi begitulah pembahasan tentang IP, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.